Akhirnya saya pegang dua, saya fokus belanja kepada mereka. Mereka dengan semangat memberikan support kepada saya. Itulah hikmah, suatu nikmat buat saya. Walaupun mereka nggak mau, yang awal mereka nggak mau mampir, dan sekarang lo lucu, banyak akhirnya. Setelah ini saya bisa, alhamdulillah saya bisa berkembang. Ya, berkembang usaha perkonteran saya ini karena saya fokus dengan dua produk ini. Kemudian brand-brand mereka sudah banyak memberikan kepada saya, baru banyak mampir sales. Apakah saya ambil sales saya yang lain? Ya saya ambil, akhirnya saya ambil sih, tapi saya nggak fokus. Paling banyak saya belanja 300 sampai 500 ribu saya sekali dia mampir ke konter saya. Karena saya nggak merasa nggak enak aja. Nggak enak saya karena mereka sudah mampir ke konter saya. Tapi saya tetap fokus pada perusahaan Lokon dan Uwo. Karena mereka telah membuat saya bisa seperti ini. Karena mereka telah membuat usaha perkonteran saya ini bisa seperti dikenal. Dan alhamdulillah juga produk-produk ini produk luar biasa. Juga nggak kalah saing loh dengan produk-produk yang lain. Ya kan? Dan saya selama saya penjualan produk-produk ini, lock-on, robot, pipa ini, belum ada yang komplain kepada saya tentang permasalahan dari produk tersebut. Jadi makanya saya di awal cerita tadi saya katakan, hidup ini bagaikan perputaran roda, terkadang di atas dan terkadang di bawah. Nikmati, jalani, syukuri, dan selalu tabah dalam menjalani, dan selalu tabah dalam menghadapi. Kan dari awal tadi saya pernah bilang seperti itu. Kemudian juga saya tadi juga mengatakan, di dalam hidup ini, di dalam perjalanan hidup ini kita mempunyai dua pilihan. Teruslah berjalan dan berhasil, atau berhenti dan gagal. Kan begitu saya bilang di awal waktu saya mau masuk di video saya tadi. Kemudian juga saya bilang, nikmati hidup ini, nikmati hidup kita, jangan kita bandingkan dengan orang lain. Andai kata saya kemarin membandingkan, lu kenapa mereka mau mampir ke konter sana? Kenapa mereka mau memberikan istilahnya ke sales-sales yang lain, mau mampir ke konter yang itu, yang sana, yang sini, yang sana? Kalau saya berpikiran demikian, mungkin gak bisa saya seperti ini, Itu apa artinya? Itu yang pernah saya sebut video saya sebelumnya, saya menyatakan, hilangkan penyakit angku, iri, dengki, sombong, aib. Dan itu saya singkat dengan aib, angku, iri, dengki, dan sombong. Hilangkan penyakit itu. Dengan berjalannya waktu itu, dengan saya nggak pernah berpikiran hal-hal yang kenapa mereka nggak mau mampir, saya nggak pernah. Akhirnya saya jalani, nikmati, syukuri, dan saya selalu tabah dalam menjalankan usaha saya. Alhamdulillah saya bisa berhasil. Alhamdulillah dalam waktu 2 tahun konter saya bisa berkembang. Alhamdulillah. Itu juga berkat dari bantuan sahabat-sahabat serta yang pernah saya katakan awal tadi, usaha kita bersama. Usaha bersama, rezeki berbeda. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha dan berusaha. Tapi rezeki Tuhan yang menentukan.
Sekalipun kita sudah berusaha, tapi Tuhan belum menentukan itu jalan rezeki kita. Bukan enggak rezeki kita, tapi belum. Tapi kita terus berusaha semampu kita dengan ikhlas tulus. Niatkan dalam hati, tekadkan dalam hati. Saya harus bisa. Insya Allah rezeki itu akan selalu mengalir kepada kita. Kemudian juga kita di dalam kita berusaha ini, dalam menjalani usaha dagang atau perkantoran ini, kita juga jangan sombong. Kita harus melayani konsumen itu dengan sebagaimana mestinya. Konsumen itu dalam arti katanya raja. Ya raja harus kita layani. Kita kan pelayan, kita penjual. Jangan sampai mereka kecewa. Jangankan orang lain, kita juga harus merasa ke diri kita loh. Bagaimana kita belanja tempat orang lain, bagaimana pelayanannya. Baik nggak mereka kepada kita? Kalau mereka nggak baik kepada kita, malas kita mampir, ya kan? Malas kita mampir lagi ke toko tersebut. Pelayanan. Apabila kita baik kepada orang lain, insya Allah mereka akan baik kepada kita. Itu kuncinya, sob. Pelayanan. Dan satu juga, pesan saya, jangan lupa untuk bersedekah. Sedekah dari hati loh. Jangan mengharap imbalan. Saya mau sedekah terus dipiralkan. Saya sedekah ini. Itu nggak ikhlas loh. Itu mah istilahnya itu dalam agama saya menyatakan itu riya, pamer, ingin dipuji oleh orang lain. Itu nggak boleh. Kalau kita ingin sedekah, kalau bisa jangan diketahui orang lain. Hanya kita, Tuhan dan orang yang kita sedekah yang tahu kalau kita bersedekah. Dan itu juga kita jangan pernah mengharapkan imbalan dari orang tersebut tentang sedekah kita. Ikhlaskan apa yang kita sedekahkan. Kemudian juga tentang tata cara saya penjualan pulsa tadi. Saya sering loh sebenarnya sering saya salah dalam pengisian pulsa. Misalnya sekian bang, angka 735555, akhirnya pendengaran saya waktu di 73 saya sering salah. 73 pendengaran saya 33, saya tulis nominalnya, saya kirim. Beberapa menit kemudian mereka datang lagi kepada saya, bang kenapa pulsanya nggak masuk, berapa nomor abang, sekian. Saya perhatikan salah. Apakah mereka yang salah mengatakan kepada saya atau saya yang salah pendengaran? Saya nggak mau bahas itu. Ya udah, kalau nggak saya kirim, sudah, saya menyalahkan diri saya sendiri. Artinya saya yang salah, saya kurang teliti. Ya udah, saya kirim ulang. Loh, dia bang, abang tadi salah kirim ya. Jadi gimana bang? Bagaimana bang? Ya sudah, nggak apa-apa. Anggap saja itu sedekah saya, sudah. Nanti ada yang nggak, insya Allah ada ganti yang lebih dari itu. Itu prinsip saya. Jangan sampai kita mengotot, itu abang salah bang, abang salah. Tadi abang bilang seperti ini. Jangan. Misalkan jangan. Saya sering nominal salah itu. Orang bilang angka sekian, saya bilang pendengaran saya sekian, saya tulis kadang 20.000, 50.000, kadang ada yang 100.000. Ya sudah, saya ikhlaskan. Alhamdulillah, rezeki lebih dari itu saya dapatkan. Alhamdulillah. Jadi sahabat YouTube dimanapun berada, di dalam usaha memang banyak
tentang rintangan, cobaan, ujian yang datang kepada kita. Apabila kita jalankan dengan penuh kesabaran, ketabahan kita, insya Allah akan berjalan sebagaimana mestinya. Jangan pernah kita merasa sakit hati kepada orang lain. Biarkan mereka mengukur kita atau menjengkali kita, silahkan, gak masalah. Biarkan mereka. Apabila mereka menyakitkan hati kita, alhamdulillah. Loh, kok alhamdulillah? Ya alhamdulillah, sob. Mereka telah mengingatkan kita arti dari sebuah kesabaran, loh. Mereka telah mengajarkan kita tentang arti kesabaran. Jangan kita lawan. Ya enggak? Apa kita terjadi perlawanan? Wah, urusannya manja. Malu kita. Kita sebagai orang yang kita sebagai orang yang berpendidikan. Pendidikan ini bukan dalam arti kita sekolah tinggi, enggak. Tapi kita pendidikan ini kita bisa dapatkan dari lingkungan kita, kemudian dari perjalanan-perjalanan kita, tentang pengalaman-pengalaman kita. Itu pendidikan juga loh. Ingat, pengalaman itu adalah guru yang paling baik loh. Apabila kita mengingat, apabila kita berbuat begini, ini hasilnya. Apabila kita berbuat begini, beginilah hasilnya. Ada sebab dan ada akibat. Ya enggak? Jadi pengalaman adalah guru yang terbaik buat kita. Jadi saya mengatakan tadi, bagi kita orang yang berpengertian, berpendidikan, terserah mereka mau mengatakan apa. Apabila kita dengar dengan bahasa mereka, diam saja. Alhamdulillah, mereka telah mengingatkan kita tentang arti dari sebuah kesabaran, mengajari kita tentang melatih diri kita tentang arti dari sebuah kesabaran itu. Oke. Saya rasa untuk kesempatan kali ini saya akhiri sampai di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sudah dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.